Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastian Gabriel Haryaka, NIM 2024 10 10 60 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya mengenai tugas modul 89 tentang Neural Network dan Ensemble Classification. Langsung saja ke dalam modulnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang perceptron dan ensemble classification. Nah, langsung saja ke soalnya. Nah, di sini ada tugas. Soal pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Untuk soal kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan tes set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Langsung saja ke dalam codingan saya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita akan mengimport libraries-nya. Pertama, kita akan import pandas SPD. Ini singkat saja PD-nya. Pandas buat apa? Buat manggil data manggil data frame. Lalu preprocessing import standard scalar ini buat import ini buat fungsi scalar nanti. Lalu ada scalar model selection, import train test split ini untuk apa? Untuk split data. Lalu ada scalar linear model, import perceptron ini untuk nanti perceptron nanti. Lalu ada scalar ensemble, bagging classifier untuk soal nomor 2, akurasi score untuk hitung akurasinya nanti. Lalu ada scalar dataset, import log wine, log breast cancer untuk manggil dataset wine dan breast cancer. Lalu langkah kedua, kita akan load dataset wine dan breast cancer. Di sini membuat variabel baru, variabel wine yang berisi pemanggilan dataset wine. Lalu ada variabel breast cancer untuk memanggil dataset breast cancer. Lalu membuat variabel baru yaitu data frame wine atau df wine menggunakan modul pandas. Kita akan metode data frame dengan variabel wine datanya, kolomnya menggunakan fitur name. Lalu membuat kolom baru itu target dengan isi datanya target. Ini untuk wine. Lalu lanjut ke dalam data frame breast cancer. Di sini membuat variabel df breast cancer yang artinya data frame breast cancer. Lalu menggunakan modul PD untuk mengambil data frame breast cancer dengan kolom breast cancer fitur names. Lalu di sini menambahkan kolom target dengan isian breast cancer target. Oh, ini belum dirani, lupa. Taruh dulu import libraries-nya. Jika sudah, kita akan load dulu ini. Kita akan run dulu lagi. Nah, jika sudah, kita masuk ke kita akan ngeprint data wine-nya. Nah, di sini sudah mendapatkan data wine-nya. Karena tadi ada target ini, kita menambahkan kolom target. Di dalam kolom terakhir terdapat target ini. Untuk data wine sini ada kolomnya, ada alkohol, malt acid, S, alkalinity of S, magnesium, total panels, flavonoids, paranthocyanins, color intensity, hue, diluted wines, per line, target. Nah, untuk
breast cancer, tinggal panggil saja di breast cancer. Di sini ada terdapat kolom mean radius, text dot, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, convex points, symmetry, fractal dimension, worst texture, worst perimeter, worst area, worst smoothness, worst compactness. Lalu dalam kolom terakhir ada target. Ada kolom target karena tadi saya nambahkan kolom target ini. Jika sudah di-run, lanjut ke kita akan ngecek data kosong dan duplikatnya dari dua dataset tersebut, data wine dan data breast cancer. Nah, untuk ngeceknya kita menggunakan fungsi method. Di sini di sini saya menggunakan variabel baru data null wine yang berisi tentang untuk ngecek data kosong dari wine. Nah, untuk ngeceknya kita menggunakan kita akan panggil variabel data frame wine tadi, lalu isNa untuk mencari missing values, lalu summarize lagi untuk meringkas ada berapa data yang kosong. Lalu print data wine kosong, data null wine. Ini untuk wine-nya, lalu untuk breast cancer sama saja, tinggal ganti data frame-nya dan diganti variabelnya. Ini data frame ya. Ini. Sekarang, nah bisa kita lihat di sini data wine yang kosong ada 0, lalu data breast cancer yang kosong ada 0. Lalu untuk ngecek duplikatnya kita hanya menggunakan metode duplicated, lalu summarize. Di sini menggunakan variabel baru data wine, kita panggil variabel df wine yang berisi data frame wine, data set wine, lalu kita akan menggunakan metode duplicated untuk mengecek apa ada data yang duplicated, lalu kita menggunakan metode sum untuk menjumlahkan ada berapa data yang duplikat. Jika sudah, kita akan print data wine yang duplikat, data wine. Jika sudah, ini untuk data duplikat wine, lalu untuk data duplikat breast cancer gampang saja, kita sama tinggal ganti variabel dan data frame-nya. Jika sudah, kita run. Nah, bisa kita lihat di sini data wine yang duplikat ada 0, data breast cancer yang duplikat ada 0. Selanjutnya kita akan slicing atribut yang akan digunakan. Memanggil fungsi scalar dengan kita akan membuat variabel baru scalar yang bersih dengan fungsi standar scalar. Standar scalar ini berasal dari sini, dari scalar preprocessing ini. Lalu kita akan slicing baris pertama, kita ambil semua baris, lalu mengambil kolom dari min 1, ini untuk wine, kita akan manggil variable scalar, lalu menggunakan metode fit transform, kita akan slicing. Kita akan untuk breast cancer kita samakan, soalnya hanya kolom ini yang dibutuhkan untuk nanti. Jika sudah, kita akan execute cell. Sudah, ini untuk langkah sebelum masuk ke dalam nomor 1. Sekarang masuk ke nomor 1. Dari nomor 1, ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Nah,
Di sini kita variabel baru X. X adalah df_bind ilog. Ambil semua baris, kita akan mengambil kolom dari -1. Kita ambil kolom dari awal sampai terakhir, sampai kolom 1 dari terakhir. Lalu Y adalah df_bind ilog, kita ambil dari belakang. Jika sudah, kita akan di sini terdapat perulangan yang di sini akan ngeprint berdasarkan perbandingan 0,2. Tadi kita menggunakan 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi di sini kita masukkan list 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, di dalam perulangan ini kita akan train test menggunakan train test split. Di sini variabelnya ada 4, ada xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Menggunakan function train test split dengan isian parameter x, yaitu ini tadi, dewine ilog ini, lalu y, dewine ilog bagian ini. Lalu untuk random set kita isi 0. Dengan tes saya tadi kan kita membutuhkan 0,2, 0,3, 0,4. Berarti kita di sini kita tesnya itu adalah i. Soalnya nanti kalau untuk perulangan pertama ini bakal jadi 0,2, untuk perulangan kedua tesnya menjadi 0,3, untuk perulangan ketiga tesnya menjadi 0,4. Setelah sudah lanjut ke langkah berikutnya. Di sini terdapat variabel baru, itu model, isinya perceptron, function perceptron dengan random state 0. Lalu kita akan mengisi variabel model dengan metode fit dengan variabel xtrain dan ytrain. Lalu ada ypredict untuk memprediksi hasil tesnya nanti. Isinya model function method predict, variabelnya ytest. Lalu juga sudah, kita akan mempredict akurasi data bind dengan perbandingan i. Ini adalah 0,2, 0,3, 0,4 tadi adalah akurasi skor. Ini akurasi skornya ytest dan ypredict. Ini akan berulang 3 kali, soalnya ini kan misalnya 1, 2, 3. Nah, ini skor akurasi data bind dengan perbandingan 0,2 adalah 100%. Skor akurasi data bind dengan perbandingan 0,3 adalah 1. Skor akurasi data bind dengan perbandingan 0,4 adalah 0,98. Bisa dibulatkan jadi 0,99, hampir mencapai 1. Ini untuk data bind. Lalu untuk data breast cancer, sama seperti tadi, tinggal ganti data frame-nya. Kita menggunakan data frame df breast cancer tadi, lalu membuat perulangan 0,2, 0,4. Kita akan train test split, model perceptron, fit, lalu akan print akurasinya. Ini harusnya tadi salah sama, tinggal di copy. Jika sudah, execute cell. Nah, untuk breast cancer yang perbandingan 0,2 adalah 0,929. Untuk perbandingan 0,3 adalah 0,94, 73684. Untuk 0,4 adalah 0,947, 368, 421. Seperti itu. Ini untuk soal nomor 1. Sudah selesai, lalu masuk ke soal nomor 2. Ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan testset 0,3. Masing-masing ini testset 0,3. Berarti nanti kita pas di train test split, kita yang tadi awalnya testnya itu adalah i, kita ganti dengan 0,3 aja. Masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100/300. Nah, ini untuk kita akan menggunakan perulangan
yang isinya list 100, 200, yang isinya list 100, 200, 300. Lalu tuliskan akurasinya. Nah, ini. Sama kayak tadi, ini variabel yang sama. Yang membedakan tadi adalah ini estimatornya. Ini kita akan menggunakan perulangan estimator yang isinya list itu 100, 200, 300. Nah, tadi karena tes hasilnya itu adalah 0,3, kita di sini ganti tes hasilnya menjadi 0,3. Nah, itu hilang 0,3 ini. Nah, setelah sudah kita akan masukkan model perseptronnya. Lalu sini ada variabel baru yang disebut dengan ensemble model. Saya singkat jadi N model. Kita menggunakan fungsi bagging classifier itu kan soalnya diminta menggunakan bagging classifier. Nah, untuk base estimatornya kita menggunakan model. Lalu untuk N estimatornya kita gunakan estimator. Ini nanti isinya untuk perulangan pertama itu 100, untuk perulangan kedua 200, perulangan ketiga 300. Setelah sudah kita fit extend Y-train, lalu Y-predict sama tadi, lalu print score accuracy data when dengan perbandingan estimator. Variabel estimator ini, peluang tadi ini adalah accuracy score Y-test Y-predict. Seperti itu, Taran. Nah, untuk skor accuracy data when dengan perbandingan estimator 100 adalah ada 1. Untuk estimator 2, untuk estimator 200 itu 1 juga. Untuk 300 juga 1. Ini untuk dataset wine. Lalu untuk breast cancer, ganti breast cancer sama kayak tadi, tinggal ganti datasetnya menjadi DF breast cancer. Lalu extend untuk perulangan estimator lagi dengan test split, kita ganti tes hasilnya menjadi 0,3. Bagian masih bingung 0,3 ini dari sini kan tadi mintanya untuk tes hasilnya itu 0,3. Ini kita ganti 0,3. Untuk base estimatornya itu model, untuk N estimator itu estimator. Kita sudah ketaran. Sudah. Untuk skor akurasi data breast cancer 100 adalah 0,94, untuk 200 9,4, 300 9,4, hampir sama semuanya. Mungkin itu adalah hasil pekerjaan saya untuk mengerjakan modul 8 dan 9 ini. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.